Di bagian mana kita menempatkan penerimaan kita terhadap apa pun keadaan yang kita alami. Sehingga kita pun belajar benar-benar bisa meresapi apa yang kita pelajari. Bahwa segala sesuatu memang terjadi atas izinnya Tuhan. Cuma izinnya Tuhan yang seperti apa yang kita bisa tempatkan dalam kalimat itu. Contoh, ya kan, gue kesiangan. Udah izin Tuhan gue kesiangan. Bisa nggak itu ditempatkan seperti itu? Nah ini pun harus kita tempatkan pada porsinya masing-masing. Gue lagi malas, udah kehendak Tuhan nih gue malas. Gue nggak ada semangat ya, kayaknya emang udah kehendak Tuhan gue udah semangat. Kan kata kalimatnya bahwa segala sesuatu itu diizinkan sama Tuhan. Cuma kitanya yang nggak ada otak. Naruhnya di mana? Makanya gue bilang jangan pernah mentah. Jangan mentah ketika mendapatkan pengetahuan, jangan mentah. Kalau bingung, tanya. Makanya kita banyak sesi untuk maju, banyak sesi untuk tanya, banyak sesi untuk kasih tanggapan. Sehingga benar-benar masuk apa yang kita maksudkan tadi sesuai dengan apa yang ingin disampaikan sama orang lain. Sehingga nggak jauh-jauh, ya kan? Karena kan biasa kalau kita disampaikan A, kadang-kadang kita punya persepsinya B. Maksudnya si A seperti apa, kadang-kadang kita nerimanya seperti apa. Ya, padahal kalau kayak ini, kayak di WA aja. Ya, padahal nggak sengaja teman kita tadi ngetik karena dari komputer pakai caps lock, huruf gede semua. Ya kan? Padahal nadanya mah lembut. Cuma karena hurufnya gede, dibacanya kasar. Jadi yang begitu, itu yang dibilang salah tangkap, mentah tadi. Artinya jangan sampai ketika yang disampaikan sama orang lain tadi berbeda maksud daripada tanggapannya tadi. Karena ya kita maklumi versinya atau porsinya kita masing-masing itu berbeda. Berbeda dari wadahnya yang kita siapkan sampai bagaimana pengetahuan kita terhadap hal itu pun mempengaruhinya. Sehingga kita menerapkannya nanti itu pun banyak yang berbeda. Kita belajar tentang titik nol, salah satunya penerimaan ini. Penerimaan ini udah berapa bulan. Sehingga kita mengenal banyak hal yang dari awalnya ketika disampaikan, sudah praktek apa belum? Bingung jawabnya. Sudah tahu, udah paham atau belum penerimaan? Bingung. Ketika diurai, maksud prakteknya diurai satu-satu. Karena maksud praktek ini adalah contoh-contoh. Kita terpaku sama contoh yang satu atau dua. Sementara contoh ini banyak. Nerimanya itu banyak. Di tempat-tempat mana itu semuanya bisa kita masukkan. Seperti yang gue sampaikan tadi, contoh-contoh. Itu contoh-contoh. Artinya bisa keluar dari itu. Bisa lebih daripada yang tadi. Banyak lagi kejadiannya kan. Kita ngalami setiap harinya. Keluar dari itu, dari contoh yang tadi, mungkin pengalaman kita seperti apa. Tinggal kita ambil benang merahnya. Benang merah yang seperti apa? Penerimaan yang seperti apa? Penerimaan yang seperti apa sehingga kita tahu walaupun konsep yang kita alami nanti seperti apa, masuk penerimaannya tadi. Ya kan? Mau untuk catatan di awalnya, ya bolehlah kita taruh penerimaan itu sebagai hasil yang dari kita usahakan. Ya, walaupun ini berkaitan nanti ke ujung-ujungnya, karena hasil itu nggak selalu ada di ujung. Ada yang di tengah tapi kita lanjutkan. Ada lagi hasil kita lanjutkan lagi. Sehingga semua hal ini akan bagaimana kita menempatkan penerimaan tadi. Ya kan? Kemudian dari titik nol, selain dari penerimaan, kita merasa. Karena titik nol ini selalu kita kaitkan dengan penerimaan. Menerima ini dikalimatkan dalam 3 hal. Merasa, yang pertama merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Merasa bahwa kita tidak mampu apa-apa. Kemudian yang terakhir, merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Dari 3 kalimat ini pun kita pun harus cermat.
tidak mentah. Kalimat bahwa kita merasa tidak punya apa-apa. Ini juga harus cermat. Ke arah mana sih ketika kita belajar tentang kalimat ini, ke arah mana yang sedang dituju? Ya, enggak serta-merta ya memang kita tidak punya apa-apa. Cuma ya kadang-kadangnya kita membagi kalimat itu. Ya. Kalau secara utuh kalimat kita tidak punya apa-apa, kemana arahnya? Kemana arah kalimat itu? Bahwa apa yang kita punya sekarang ini bukan punya kita. Kalau secara keseluruhannya kalimat seperti itu. Cuma ketika kita berada pada konteks daripada yang diajarkan, itu akan bisa kita masukkan. Kita tidak punya apa-apa, bisa dikaitkan dengan kita ini masih sangat jauh daripada punya, daripada mampu, boro-boro. Kalau disampaikan dengan kalimatnya bahwa jasad dan ruh aja bukan punya kita, bahwa diri kita sekalipun bukan punya kita. Artinya segala sesuatu yang kita miliki saat ini bukan punya kita. Apalagi terusan kalimatnya sudah pasti bahwa ketika merasakan, ketika ada sesuatu yang hilang, wayahnya jangan ngerasa kehilangan. Ya, wayahnya jangan ngerasa kehilangan. Ketika kita meyakini atau mempelajari kalimat tadi, nggak punya gua. Nah, kalimatnya lebih masuk nanti konteksnya ke pengakuan. Ketika kita merasa memiliki, nah ini kan lebar. Kita merasa tidak punya apa-apa, artinya kita tidak merasa memiliki. Artinya banyak lagi. Bahwa apapun kemampuan yang kita keluarkan, kita katakanlah kita merasa pinter. Nah ini merasa pinter, merasa memiliki pinter tadi. Bahwa kita tidak mampu apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Kan ke arah sana. Sehingga lepas. Ketika gua sebagai marketing misalkan, gua melakukan penjualan, nah balik kalimatnya berarti kan bukan karena gua, nah gitu. Ini yang ingin kita dapat benang merahnya, ini yang kita kejar. Artinya ini adalah salah satu hal yang dipantaskan, salah satu hal yang dititipkan, salah satu hal yang buah daripada yang tadi diusahakan. Cuma balik lagi kalimatnya, toh kita nggak punya apa-apa, terus apa yang kita punya? Kita tidak mampu apa-apa, artinya konsumen ini datang kepada kita bukan karena kemampuan kita. Kita bisa melakukan A, B, C, D, artinya bukan karena kemampuan kita, tapi karena dimampukan. Nah kalimatnya ke arah sana yang kita pelajari selama ini. Artinya bukan cuma sekedar hal-hal yang real aja. Kalau kita bicara kita tidak punya apa, merasa tidak punya apa-apa. Kan merasa tidak punya. Jangan kepleset. Merasa tidak mampu. Akhirnya nggak mau belajar mampu. Merasa tidak pantas untuk punya konsumen atau punya penghasilan, akhirnya tidak mau gerak. Merasa tidak bisa. Jangan sampai kepleset maksud dari yang ingin disampaikan. Sehingga malah jatuhnya melemahkan kita. Membuat kita malah sama sekali nggak gerak. Justru ini adalah kalimat motivasi, cuma ini salah satu pelajaran yang sedang kita pelajari tentang bagaimana kita mengaitkan selalu bahwa yang kita lakukan selama ini berdasarkan atas izin Tuhan. Sehingga apapun yang kita dapat sekalipun bahwa itu pun pemberian dari Tuhan. Seperti itu. Itu konteksnya. Artinya terlepas dari buahnya nanti hilang kita sombongnya, hilang kita merasa memilikinya, hilang kita egonya, hilang kita merasa bisanya, terus kita mengakuinya, tuh mengikis hal-hal tersebut. Sehingga selalu stay kita dalam titik nol, berada selalu dalam posisi nol. Ya kan? Ketika kita tidak mendengarkan apa yang misalkan orang lain sampaikan atau sebuah nasihat, nah berarti kita tidak berada di titik nol. Kenapa? Kita merasa bisa, merasa sudah tahu. Nah
Ini buah-buah yang dipelajarin itu seperti itu. Kita tidak mau berusaha lagi karena sudah merasa, udah cukup. Itu pun salah satu bentukan dari buahnya. Ini yang harus kita kupas lebih jauh. Sehingga jangan sampai salah nanti. Ketika dikasih petunjuk, nggak semua bentuknya petunjuk. Ketika kita pengen, ini mau bayar utang 70 juta. Apa yang terlihat ya? Kan si ibu suka gitu bilangnya. Misalkan kita punya sesuatu yang harus kita bayar. Terus kita lihat potensi dana. Ya kan? Lihat nyari gini, nggak ketemu. Lihat muka keluarga, ingat. Datang ke keluarga, pinjam. Apakah petunjuk yang seperti itu juga kan? Apakah itu dibilang petunjuk kan? Seperti itu. Jadi pahami bahwa mumpung kita belum terlalu jauh nih di 2022, banyak hal sebenarnya yang bisa kita flashback ke belakang tentang yang kita pelajari selama ini, apakah pas dengan maksud yang ingin disampaikan tadi. Makanya perlu untuk kita selalu interaksi bagaimana kalau misalkan kurang paham, mungkin yang disampaikan nih kurang pas menurut gua. Nah, gua yang menyampaikan. Karena kepala isinya beda, versinya pun beda, pengalaman pun berbeda. Walaupun kita belajar dari pengalaman orang lain sekalipun. Contohnya, gue bilang kalau misalkan kita nih pengen usaha keripik singkong misalkan. Ya kan? Pengen nyoba belajar untuk jualan keripik singkong. Kita nanya sama temen yang sudah pernah pengalaman jualan itu. Pengalaman. Terus dia cerita, gua di tahun pertama itu nggak balik modal. Tahun kedua malah belum ada modal, belum nambah modalnya, masih modal terus, maksudnya belum ada untung, belum dapat untung. Kita tanya, kenapa bisa begitu? Dikasih penjelasan, karena kemarin gua plastiknya pakai yang plastik ini, atau singkongnya gua pakai singkong ini, harusnya gua pakai singkong yang lain. Atau mungkin potongannya segala macam dikasih tahu, ya kan? Sehingga di tahun ketiga dia berhasil. Apa resep dia berhasil tadi? Dia dikasih tuang lagi. Jadi kendala dia 2 tahun berturut-turut tidak dapat untung, malah ngeluarin modal terus karena salah pilih singkong. Ya, salah pilih singkong. Intinya itu. Nah, kita kan dapat pengalaman ya. Harusnya kita pilih singkong A biar kayak dia, karena dia pakai singkong B, akhirnya 2 tahun, gagal, dia beralih ke singkong A, akhirnya dia berhasil. Jadi kan simple. Pengalaman orang lain tadi kita pelajari kan. Nah kita pilih ketika kita mau berusaha jualan keripik singkong tadi, kita cari atau kita beli singkong A. Kira-kira berhasil nggak? Kenapa belum tentu? Nah, kan kita belajar nih, misalkan si Yogi ini, tukang singkong. Pengusaha keripik singkong. Gue bertanya kan, bagaimana sih lo mengawali usaha lo? Ya gue awali dengan 2 tahun tanpa untung. Kenapa? Karena gue kemarin pilih singkong B. Ya kan? Kalau misalkan ini yang bikin gue di tahun ketiga jadi naik omset gue karena baru tahun ketiga gue pilih singkong A. Ya kan? Berarti itu intinya ada kan, kuncinya di sana. Kalau misalkan gue pilih singkong A dari awal, nggak perlu gue ngalamin 2 tahun. Benar nggak? Benar nggak gitu? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Hah? Ya belum tentu. Pengalaman dia mungkin karena singkongnya. Pengalaman kita mungkin karena hal lain. Mungkin karena plastiknya enggak. Mungkin karena pembelinya yang enggak ada. Mungkin karena cara ngeraciknya kita. Mungkin karena cara masaknya. Nah, itu tadi gue bilang. Bahwa kita perlu belajar untuk belajar dengan pengalaman orang lain. Sehingga kita mengurangi angka atau mungkin opsi-opsi gagalnya.
Sehingga kita sudah tahu satu alarm bahwa jangan pakai singkong B, sudah ini satu tutup. Berarti permasalahan kita yang akan kita alami nanti enggak kan ke masalah singkong. Bukan masalah pemilihan singkongnya, tapi bagaimana hal lain lagi. Ya. Nah itu yang gue bilang bahwa kita tidak bisa terpaku dengan pengalaman orang lain, tapi pengalaman orang lain bisa kita jadikan pelajaran sehingga kita pun bisa waspada. Waspada dalam arti kita bisa menanggulangi. Kalau misalkan dari awal sudah pakai hal yang baik, kita nggak perlu ngalamin hal yang buruk menurut versinya dia. Mungkin nanti kita dapat hal lain menurut versinya kita sendiri. Nah, di situ itu pun balik lagi ke pelajaran tentang titik nol tadi. Bahwa siapapun mengalami, siapapun bisa membagikan pengalamannya tentang titik nol. Kapan ketika saat kita harus merasa bahwa kita tidak punya apa-apa? Kapan saat dimana kita harus merasa bahwa kita tidak mampu apa-apa? Dan kapan saat dimana kita merasa bukan siapa-siapa? Kapan? Ya kan? Pada konteks yang seperti apa? Di titik mana? Apakah kita harus pada saat yang disampaikan tadi, contoh melakukan perjalanan? Apa kita harus melakukan perjalanan dulu? Ketika tim Subang, Wana Wisata melakukan perjalanan baru mempraktekkan titik nol di sana. Apakah kita harus mengalami itu dulu? Atau seperti apa? Artinya di semua tempat yang kita lakukan, kita akan mengalami. Kita akan mengalami baik tadi dari segi pekerjaan, dari segi apapun yang kita usahakan, bahkan di rumah sekalipun. Ya kan? Semua kita mengalami itu. Ketika kita menolak ini seperti ini, menolak itu sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Kita nggak terima, kita menolak. Kalau sesuatu itu yang terjadi tidak sesuai keinginan kita, tapi kita terima, itulah bentuk penerimaannya. Karena kita nerima segala sesuatu yang dihadirkan sama Tuhan. Konteksnya ke sana. Kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita pengen anak kita sesuai keinginan kita tapi kenyataannya enggak, terus kita mau protes. Mau salah nyalahin siapa? Kan gitu. Kita terima hasilnya saat ini, tapi bagaimana nantinya, ini yang kita perjuangkan. Kita pengen merubah, ini anak kita sekarang seperti ini jadinya. Karena apa? Karena sebelumnya perlakuan kita kah, didikan kita kah. Kita terima saat ini hasilnya. Tapi setelah itu kita persiapkan pendidikan yang baru, kita persiapkan bagaimana kita mengajarinya, sehingga nanti hasilnya akan berbeda. Kayak gitu. Jadi bukan bertahan dengan kita nerima keadaan kita sekarang, udah kita nggak gerak di situ. Sehingga ini yang nanti membuat kita ya tahun sekarang, tahun besok, tahun depannya lagi masih sama seperti yang dulu. Masih sama seperti yang sebelumnya, masih di tempat yang sama, nggak ada perubahan. Sehingga kita nggak pernah berkembang.